Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang review buku tentang pengantar hukum perdata internasional karya Profesor Dr. Sudarko Gautama Sarjana Hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zainal Ma'arif, NIM 182111334 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Bukunya kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum pada review buku, perkenalkan, izinkan saya untuk membacakan dan juga menjelaskan tentang profil dari Profesor Dr. Sudarko Gautama Sarjana Hukum. Nah, Profesor Dr. Sudarko Gautama Sarjana Hukum bernama asli Goh Gyo Seong. Beliau merupakan salah satu tokoh pengacara terkemuka di Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1928. Nah, dalam karirnya beliau pernah beberapa kali menangani kasus yang dirasa cukup besar. Kasus tersebut diantaranya, pertama, beliau menangani kasus dan juga mendampingi pemerintah Indonesia dalam tuntutan pengusaha Belanda terhadap perusahaan mereka yang dinasionalisasikan oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 1950-an. Yang kedua, beliau juga menangani kasus tentang pembelian kapal tanker oleh Pertamina yang dirasa cukup tinggi. Yang ketiga, beliau sebagai penasehat hukum terhadap pemerintah Indonesia dalam kasus tembakau bermen pada tahun 1959 sampai dengan 1962. Beliau sejak tahun 1958 merupakan profesor tentang hukum perdata internasional dan juga hukum atas tata hukum Universitas Indonesia, Akademi Militer Jakarta, dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga menerbitkan kurang lebih 120 buku tentang hukum di Indonesia dalam hukum perdata internasional. Di antaranya 5 buah buku tentang arbitrase dagang internasional dan juga 8 buah buku tentang hak atas kekayaan intelektual, dan masih banyak sekali buku-buku yang diterbitkan oleh beliau. Selanjutnya, identitas pada buku ini yaitu dengan judul Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, dengan penulis yaitu Profesor Dr. Sudarko Gautama Sarjana Hukum, diterbitkan oleh Bina Cipta dari Bandung, diterbitkan pada Januari tahun 2019, cetakan kelima. Nah, dalam buku ini itu terdapat 13 bab. Nah, di antaranya bab pertama itu membahas tentang pengertian hukum antar tata hukum. Nah, di situ nanti ada banyak sekali subtema atau subbab yang membahas tentang pengertian hukum antar tata hukum. Nah, itu diantaranya tentang hukum perdata internasional atau nasional, kemudian contoh-contohnya, kemudian istilah HPI sudah umum diterima atau belum, seperti itu, dan masih banyak lagi. Kemudian pada bab 2 tentang titik-titik pertalian. Nah, titik-titik pertalian ini membahas tentang titik taut primer untuk hukum perdata internasional, kemudian tentang domisili, kemudian tentang tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, kemudian pilihan hukum, dan masih banyak lagi. Kemudian pada bab 3 itu membahas tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Nah, di situ nanti akan membahas tentang negara-negara dengan prinsip nasionalitas, kemudian negara-negara dengan prinsip domisili, kemudian tentang teritorialitas terhadap personalitas daripada hukum. Dan juga di situ nanti akan membahas tentang contoh perkara De Ferrari, kemudian contoh-contoh lain dari jurisprudensi Prancis, dan masih banyak lagi. Kemudian yang bab keempat itu membahas tentang penunjukan kembali atau renvoi. Nah, di situ nanti akan membahas tentang contoh-contohnya, kemudian istilah-istilahnya yang ada di dalam renvoi tersebut. Kemudian selain itu juga akan membahas tentang pendirian jurisprudensi, kemudian tentang renvoi di Amerika Serikat, negara-negara sosialis, dan masih banyak lagi. Kemudian pada bab 5 itu akan membahas tentang kualifikasi. Nah, pada bab itu nanti akan membahas istilah-istilah yang ada di dalam kualifikasi tersebut, kemudian akan membahas tentang persoalan hukum perdata internasional
tak mungkin lenyap, kemudian akan membahas tentang kualifikasi menurut Lake-Krause, kualifikasi menurut Lake-Story, tentang kualifikasi primer dan sekunder, dan masih banyak lagi. Kemudian pada bab ke-6 akan membahas tentang ketertiban umum. Nah, ketertiban umum itu nanti akan membahas tentang contoh-contoh, kemudian ketertiban umum dipakai seirit mungkin, perumusan, kemudian skema, contoh, dan juga ketertiban umum internasional adalah nasional, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian pada bab 7 itu akan membahas tentang penyelundupan hukum. Nah, penyelundupan hukum itu nanti akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di penyelundupan hukum, kemudian hubungan dengan ketertiban umum, kemudian contoh-contohnya, sampai pada bab kesimpulan. Yang bab ke-7 itu akan maksud saya bab ke-8 itu akan membahas tentang pilihan hukum. Nah, pilihan hukum itu nanti akan membahas tentang istilah-istilah, kemudian akan membahas tentang batas-batasnya yang masih dipersoalkan, hubungan dengan ketertiban umum, hubungan dengan penyelundupan hukum, kemudian akan membahas renvoy dan pilihan hukum, lalu membahas jurisprudensi di Netherlands, jurisprudensi di Inggris, jurisprudensi di Indonesia, dan masih banyak lagi. Kemudian pada bab ke-9 itu akan membahas tentang hak yang telah diperoleh. Nah, itu nanti akan membahas tentang pengertian tentang istilah-istilah hak yang telah diperoleh, kemudian akan membahas tentang perkembangan di negara-negara Anglo-Saxon, kemudian perkembangan di Netherlands, kemudian perkembangan di Indonesia mengenai hak-hak yang diperoleh, dan lain sebagainya. Kemudian pada bab 10 itu akan membahas tentang persoalan pendahuluan. Nah, persoalan pendahuluan ini akan membahas tentang uraian istilah, kemudian pembatasan dari persoalan pendahuluan terhadap lain-lain, kemudian pemakaian Lake-Story atau Lake-Krause, alasan-alasan yang pro Lake-Krause, dan juga alasan-alasan yang pro di Lake-Story. Kemudian pada bab 11 itu akan membahas tentang penyesuaian. Nah, penyesuaian di sini yang dibahas itu adalah istilah-istilahnya, kemudian uraian istilah, persoalan penyesuaian, kemudian ada contoh-contoh dan soal perkawinan campuran. Kemudian pada bab ke-12 membahas tentang timbal balik dan pembalasan. Nah, timbal balik dalam pembalasan ini di dalam subtema ini membahas tentang istilah-istilah, kemudian uraian istilah, perbedaan istilah, kemudian luas bidang asas timbal balik, pembatasan terhadap lain-lain bidang, dan lain sebagainya. Dan pada bab yang terakhir, bab 12 itu membahas tentang pemakaian hukum asing. Nah, dalam pemakaian hukum asing ini membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam pemakaian hukum asing, kemudian uraian istilah, kemudian hukum asing adalah fakta, hukum asing adalah hukum asing seperti berlaku di negara asing bersangkutan, dan masih banyak lagi subtema yang dibahas di dalam bab ke-12. Kemudian selain itu juga menurut saya buku ini Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia karangan Profesor Dr. Sudargo Gautama, saya sebagai pembaca itu juga menurut saya ada kekurangan dan juga kelebihan di dalam buku ini. Nah, kelebihannya itu menurut saya ada beberapa. Yang pertama itu harganya itu terjangkau bagi kalangan mahasiswa dan juga pelajar. Selain itu juga buku ini itu mudah sekali ditemukan atau mudah sekali dijumpai di e-commerce dan juga pusat toko buku secara offline. Selain itu juga di dalam buku ini menurut saya materi-materi yang terdapat di dalam buku ini menurut saya sudah sangat lengkap ya teman-teman, sehingga sangat worth it sekali dengan budget yang terjangkau, kemudian juga materi yang cukup lengkap, jadi bisa sangat tepat sekali buat pegangan para mahasiswa, pelajar maupun dosen seperti itu. Selain itu juga kelebihan pada buku ini itu pada setiap babnya itu disertai dengan contoh-contoh kasus seperti pada halaman 40 di dalam bab tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Di situ disertakan contoh seorang WNI membuat kontrak di Jakarta dengan perusahaan Jepang, tempat di mana kontrak diberlangsungkan. IC Jakarta adalah faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku. Nah, dengan contoh-contoh kasus seperti itu menurut saya bagi para pembaca sangat memudahkan sekali dalam memahami dan juga mempelajari dari setiap bab yang ada di dalam buku ini. Selain itu juga beberapa kelebihan
menurut saya juga ada beberapa kekurangan yang ada di dalam buku ini. Nah, beberapa kekurangan yang terdapat di dalam buku ini menurut saya itu yang pertama, kata penulisannya itu belum sesuai dengan PUED, karena di dalam buku ini itu tadi saat saya membaca itu beberapa ada yang 1-2 kalimat itu spasinya itu masih belum sesuai seperti itu. Kemudian selain itu di dalam buku ini banyak menggunakan istilah-istilah asing, sehingga para pembaca yang masih awam terhadap istilah asing itu akan mengalami kesusahan dalam pelafalan dan juga pemahaman untuk memahami setiap bab yang ada di dalam buku ini. Selain itu juga kekurangan yang ada di dalam buku ini menurut saya itu dari covernya itu terlalu simple, sehingga belum begitu menarik bagi para pembaca dan juga bagi para pembeli terhadap yang masih awam terhadap hukum perdata internasional, karena ini juga sangat simpel sekali ya teman-teman. Tapi diharapkan bagi teman-teman semuanya harus tetap terus belajar dan juga membaca, terutama pada buku ini karya dari Profesor Dr. Soedarto Gautama. Baik, sekian video review pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semuanya terus semangat dalam belajar dan juga membaca, dan juga bagi para mahasiswa khususnya program hukum ekonomi syariah untuk bisa tertarik dalam membeli buku pengantar hukum perdata internasional karya dari Profesor Dr. Soedarto Gautama. Apabila dalam video ini saya ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, bila itu video saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.